Dan kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut lagi diskusi mengenai isu reshuffle yang berhembus ya pagi hari ini. Saya lagi ke Bang Faldo lagi. Bang Faldo, kalau tadi Bang Faldo menyebutkan kalau apa-apa evaluasi dikaitkan dengan reshuffle ya agak rumit juga gitu. Tapi kalau saya berangkat dari pernyataannya Bang Adi tadi, yang sekarang nih kayaknya indikatornya setidaknya yang ditangkap oleh publik lebih kuat gitu dibandingkan isu-isu reshuffle sebelumnya gitu. Jadi kan juga orang sudah atau publik juga bisa setidaknya gitu menilai bahwa kayaknya sinyal yang sekarang nih agak lebih kuat nih dibanding yang kemarin-kemarin gitu. Ya, ya wajar saja Mas Bay dan Pak Adi ya dan Mbak Sita gitu kalau seandainya ada asumsi-asumsi begitu. Dan kami kira ditambahkan lagi tuh kalimatnya Mas Bay, sinyal itu makin menguat lagi ketika menjelang Rabu Pon gitu loh kan. Nah, jadinya ya memang iman orang ada itu yang begitu keyakinannya gitu. Dan kami kira ya sudah biasa saja gitu, biasalah. Kalaupun ada ya lagi-lagi itu adalah apa yang menjadi hak prerogatif atau bahasanya banyak orang gitu. Tapi kalau kami melihatnya ya bukan hanya hak prerogatif, tapi tantangan apa yang ingin dijawab oleh pemerintah dan dirasa perlu oleh Bapak Presiden gitu loh. Nah saat ini kan memang ya terlepas dari beberapa masukan dan kritik kita terus berjalan gitu. Aspirasi diterima gitu, ditampung bahkan dalam derajat tertentu disesuaikan dengan keinginan pihak-pihak yang beraspirasi gitu. Nah tapi sekali lagi yang kami sampaikan tim yang saat ini bekerja sudah menghasilkan kepuasan publik yang baik gitu. Jadi semangat ini terus kita jaga bersama, soliditas ini dan meningkat ke depannya. Kami kira itu tujuan kita sekarang dan we are on the right track. Oke, kita sepakatlah Mas Faldo bahwa reshuffle atau perombakan kabinet ini adalah prerogatif dari Presiden. Tapi yang saya ingin tanyakan juga yang menarik, saya berangkat dari pernyataan Mas Faldo yang mengatakan mengenai soliditas dari kabinet koalisi pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Saya mau ke Bang Adi, apakah kemudian Bang Adi melihat ada kesulitan ini terlihat jelas di pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mas Faldo atau bagaimana Bang Adi? Ya kalau dibilang solid ya baru pertama kalinya koalisional pemerintahan Jokowi ini kan terlibat perang secara terbuka ya antar teman koalisi. Terutama menyikapi soal penundaan pemilu 2024 ya. Kan hampir terbelah ekstrem itu. Partai-partai politik ataupun sejumlah menteri yang kemudian dinilai kontroversial. Nah di luar itu saya kira saya ingin mencoba untuk menjelaskan secara kualitatif ya bisa. Terlepas dari angka-angka statistik yang menyebut tingkat kepuasan kepada Presiden itu tinggi di angka sekitar 72 sekian persen. Tapi secara kualitatif banyak publik melihat misalnya catatan penting gitu ya jelang 2 tahun masa berakhirnya Presiden Jokowi adalah tentang misalnya soal harga-harga yang tinggi, tentang minyak goreng. Itu kan sederhana sekali cara menjelaskannya. Publik kan ramai, masa ngurus minyak goreng aja nggak beres, tiba-tiba ada menteri lain minta soal penundaan. Yang kedua yang paling penting ada 2 menteri yang secara terbuka kemudian seakan-akan aktif mendakwakan tentang penundaan pemilu 2024 itu kan kontraproduktif sekali dengan suasana batin kebangsaan, dengan suasana batin presiden misalnya ya secara tegas-tegas yang selalu mengatakan tunduk dan patuh pada konstitusi. Belum lagi misalnya Menteri Agama yang dinilai kontroversial. Kalau melihat variabel-variabel ini sebenarnya maka sangat mungkin bagi presiden untuk segera melakukan reshuffle. Jangan sampai justru instabilitas politik ini akan menggerus popularitas presiden yang cukup luar biasa, tingkat kepercayaan yang luar biasa. Dan yang paling penting sebenarnya kita, di luar hal-hal sifatnya kualitatif ini, tentu soal bagaimana nasib PAN ya. Karena ini tidak lazim dalam koalisi kita, bahwa partai politik menyatakan berkoalisi, tapi belum mendapatkan partai politik apapun. Selama ada isu reshuffle, maka orang meyakini itu akan selalu terjadi. Karena ada PAN yang sampai saat ini belum mendapatkan jatah kabinet. Apalagi misalnya salah satu elit PDIP selalu membocorkan PAN akan masuk koalisi di akhir Maret dalam reshuffle gitu ya, ada satu menteri dan wakil menteri dan seterusnya dan seterusnya. Tahun ini jauh saya kira lebih kuat ketimbang yang sebelum-sebelumnya. Mengingat misalnya komposisi kementerian saat ini memang begitu banyak disorot, begitu juga banyak harapan-harapan publik bahwa presiden di sisa 2 tahun pemerintahannya ini bisa mengaksentuasi dan mengakselerasi semua keinginan besarnya tentang meninggalkan warisan politik yang bisa dibanggakan itu.
Ya kalau tidak tahun ini misalnya di bulan Maret, ya kapan lagi? Karena tahun depan orang sudah mulai sibuk berkelahi soal mempersiapkan menuju jalan panjang 2024, dan kita juga tahu di tahun ini di Agustus partai politik juga akan mempersiapkan segala-galanya tentang verifikasi faktual sebagai landasan pacu untuk bertanding di pemilu di 2024 ya. Jadi ini yang kemudian dilihat oleh publik secara umum tentang betapa kuatnya desakan tentang adanya reshuffle kabinet. Tapi overall kadang keinginan publik, kemudian pembicaraan di media itu seringkali selalu melesat dari tebakan yang kemudian dilahirkan oleh Presiden. Saya melihat Jokowi ini adalah salah satu Presiden yang agak rumit untuk ditebak kemana suasana hatinya. Sekalipun banyak desakan misalnya untuk segera melakukan reshuffle, untuk melakukan evaluasi, tapi sampai saat ini sudah 4 kali isu reshuffle, tapi tak satu pun yang kemudian dilakukan reshuffle. Sekalipun begitu banyak catatan yang disampaikan. Oke, saya mau ke Mas Faldo kalau gitu. Mas, saya ingin masih mendalami ya berkaitan dengan soliditas yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Faldo. Tadi juga sempat disinggung oleh Mas Adi. Kan kalau tadi Mas Adi juga sempat mengatakan bahwa ada berbagai macam sikap dan juga pernyataan yang disampaikan oleh koalisi pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin berkaitan dengan konteks misalnya penundaan pemilu. Ini salah satu variabelnya ya. Nah, dalam hal ini sikap Presiden ini bagaimana menghadapi perbedaan sikap yang terjadi di internal koalisi? Apakah kemudian membiarkan dinamika itu terjadi atau bagaimana Mas Faldo? Iya Mbak Vita, yang namanya koalisi itu kan maknanya kita bekerja sama ya. Tentu dalam bekerja sama itu ada hal yang sejalan, namun pasti juga ada yang lebih dinamis kami kira. Dan koalisi bukan manut-manut gitu, justru ini ruang diskusi dan dialog. Kenapa itu berbeda pandangan? Ya kami kira bisa ditanyakan kepada elit parpol terkait. Ya kami tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan ya. Namun yang jelas dalam isu tersebut kami tidak ingin Presiden dan pemerintah dianggap sebagai dalang dari wacana ini. Nah soal apakah bagaimana komunikasi antara elit parpol dengan Bapak Presiden, kami kira Bapak Presiden bukan pejabat negara yang sulit diakses. Sejauh keyakinan kita tentu ada juga selentingan soal ini sudah banyak sekali. Mudah sekali bagi siapapun untuk bicara dan menyampaikan aspirasi langsung kepada Bapak Presiden. Dan sekali lagi yang bisa kami sampaikan, sikap dan komitmen Bapak Presiden sudah jelas, tetap berjalan di jalan sesuai dengan aturan dan kaidah konstitusi. Namun dalam derajat tertentu ya aspirasi-aspirasi ya silakan disampaikan. Kira-kira begitu Mbak Fit untuk hal ini. Oke. Saya mau ke Bang Adi lagi. Bang Adi, begini, kalau tadi kita bicara soal reshuffle atau perombakan kabinet ya Bang Adi ya. Tadi kan Bang Adi sempat mengatakan ada beberapa lah ya, atau salah satu lah ya partai politik yang kemudian memungkinkan untuk masuk ke koalisi pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Nah kalau kita bicara dalam konteks reshuffle ini atau perombakan kabinet, bagaimana kemudian untuk kursi atau kekuasaan yang selama ini juga sudah didapatkan oleh partai koalisi yang sudah ada di pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, kan otomatis berkurang. Ini bagaimana? Pada prinsipnya kalau ingin menghindari kegaduhan dalam isu reshuffle itu, jangan sampai mengurangi jatah menteri dari partai politik. Itu teori dasarnya kita. Sekalipun ada reshuffle pada partai politik tertentu, tapi harus di-switch mendapatkan menteri yang lain. Kan itu sebenarnya rumus sederhana. Paling mungkin ya mencari aman adalah mengganti dari kalangan non-partai politik yang saya lihat juga performa kinerjanya juga tidak terlampau bagus ya. Makanya saya bilang tadi, Presiden di jelang akhir masa pemerintahannya yang sisanya 2 tahun ini harus menggunakan tangan besinya, sudah tutup mata mengganti mereka yang memang sudah tidak bisa diharapkan. Kalaupun toh tidak PAN misalnya maju, masuk dalam koalisi kabinet, ada Bang Faldo kok bagus itu kinerjanya. Sejak jadi jubir kan ini kemudian menjadi darling gitu. Yang menjadi perhatian publik yang cukup luar biasa. Yang paling penting jangan mengurangi jatah menteri dari partai politik. Nah itu. Tapi pos apa yang urgen untuk membantu kinerja Jokowi di sisa masa jabatannya, Mas Adi? Terutama yang terkait dengan kebutuhan hidup sehari masyarakat ya. Sebelumnya telur kemudian mahal, kemudian bawang juga mahal, belakangan minyak goreng juga mahal gitu ya. Ini kan hal-hal yang sifatnya mendasar, jauh lebih penting ketimbang bicara tentang penundaan pemilu 2024 ataupun soal jabatan presiden 3 periode dan amandemen ya. Makanya jangan sampai isu besar yang kemudian terkait dengan tingkat kepuasan publik justru ini membuat patah hati teman-teman yang ada di pemerintahan.
melihat ada sejumlah persoalan tidak diselesaikan dengan baik, maka memang solusinya adalah reshuffle. Agak berbeda saya dengan Mas Faldo misalnya. Kalau memang kinerjanya nggak bagus, apalagi yang bisa diharapkan? Cukup sudah bagi Presiden Jokowi memberikan sharing power kepada kelompok-kelompok yang selama ini telah membantu kemenangan di Pilpres. Saatnya sekarang Pak Jokowi itu tidak berkompromi dengan mereka yang memang kinerjanya underperform, dan tentu saja demi meninggalkan satu legacy yang bisa diingat oleh publik dalam jangka yang cukup panjang. Saatnya saat ini misalnya untuk melakukan reshuffle. Karena kalau tidak saat ini saya kira reshuffle akan telat dilakukan, terutama untuk membenahi lubang-lubang yang kemudian menjadi sasaran kritik pemerintah saat ini yang bertubi-tubi datang dari kelompok-kelompok kritis itu ya, kita dan Mas Bayu. Oke. Mungkin sedikit saja, pendek saja, Bang Faldo merespon apa yang disampaikan oleh Bang Adi. Ya, terima kasih Pak Adi. Memang ya kami juga berharap janganlah sampai pakai tangan-tangan besi begitu Pak Adi. Agak ngeri demokrasi begini. Namun memang desakan-desakan yang muncul pasti selalu menjadi perhatian. Namun sekali lagi yang ingin kami sampaikan, kerjaan ke depan akan semakin banyak, maka tim yang diperlukan harus qualified dan solid. Dan saat ini kita sudah punya semuanya. Jadi kita mari sama-sama tunggu tantangan baru apa yang dinilai oleh Bapak Presiden menjadi penting untuk direspon. Jadi jangan terus kita imajinasikan ini tentang bagi-bagi kue politik seperti yang diyakini oleh para pemain-pemain politik. Kira-kira begitu, Mas. Oke. Baik, Mbak Fit dan Pak Adi, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Terima Faldo. kasih. Bang Adi juga terima kasih waktunya, kita tunggu saja ya hari ini. Ada atau tidak gitu, reshuffle. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.